Keluarga itu harta yang paling berharga. Jangan dinodai dengan perbedaan pandangan terhadap saudara kita yang ekonominya di bawah kita. Betul? Bagaimanapun dia adik kita, bagaimanapun dia kakak kita, mungkin hidup kita berbeda, tapi kita lahir dari orang tua yang sama. Penyejuk hati yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan ketika Allah telah menjadikannya dengan sangat baik. Allah memberikan kita tubuh sempurna atau tidak, Ibu? Sempurna. Yang sering merusaknya sendiri siapa? Dengan apa? Hah? Operasi. Iya. Makan. Kalau makannya tidak sehat merusak tubuh nggak, Ibu? Iya. Ibu senang makan nggak? Senang? Kelihatan? Kalau makannya baik, halal, itu bagus. Tapi kalau makannya nggak baik, nggak sehat, itu bisa merusak tubuh kita sendiri. Bahkan Nabi SAW pun mengajarkan bagaimana cara makan yang baik, Ibu. Harus dibagi 3 ketika makan. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum. Bukan untuk sayur. Untuk minum, ya. 1/3 lagi untuk nafas, ya. Untuk cuci piring. Ya Bu ya, oke ulang. 1/3 untuk makan, 1/3 untuk minum, 1/3 untuk nafas. Tapi seringkali kita 3/3 untuk makan, minumnya nggak ada, nafasnya sulit, akhirnya sakit. Belum sampai mati. Pengap, begah, itu salah satu bentuk merusak diri sendiri, bukan? Iya. Bagaimana Allah menjaga setiap makhluknya agar sehat, agar baik dengan diterapkannya syariat. Ya. Maka ketika kita tidak boleh merusak diri kita sendiri, apalagi merusak orang lain, apalagi berbuat jahat kepada orang lain. Bayangkan, untuk diri kita sendiri aja itu harus dijaga, apalagi untuk orang lain, apalagi lingkungan. Kan kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh siapa? Tangan manusia sendiri. Tidak ada musibah yang selain dari kita sendiri. Maka ketika Ibu hari ini Allah berikan kemudahan, kelapangan, kesehatan, makanya dijaga. Karena nggak ada yang tahu umur orang, Bu. Betul nggak? Ibu umur berapa sekarang? Pak? Ibu tadi yang paling aktif. Umur berapa Ibu di sini? Hah? 4, 5? 50 pas? Oh, Masya Allah, nggak kelihatan. Kayak 49 Ibu ya. Ya, maka berbuat baiklah kepada siapapun, maka jangan merusak apapun, karena kalau kita menjaga yang Allah berikan, Allah pun akan menjaga kita. Ya, jagalah Allah dalam bentuk melaksanakan kewajibannya, melaksanakan apa yang diperintahkannya, maka insya Allah Allah pun akan menjaga diri kita di dunia dan di akhirat. Kalau bicara soal ketertiban lalu lintas, itu Ya. kan bagian dari ini ya Ustaz ya, Menjaga diri dan menaati menjaga, aturan. betul. Hablum minan nasnya Hablum minan dijaga nas, ya betul. Ustaz ya, jangan Menjaga cuma. keselamatan orang lain. Iya, baik, terima kasih Terima banyak kasih, Ustadz ya. Baik, kita langsung saja ke curhatan yang berikutnya. Sebentar, saya lihat nih. Siapa ya? Siapa yang mau curhat? Sebelah kanan saya deh, boleh. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat Pak Ustadz. Iya Ibu. Nama saya Tumina dari Majelis Taklim Muhajirin dari Gunung Sindur. Yang saya tanyakan dari keluarga saya itu orang yang
paling seakan-akan terjolimi Pak Ustadz. Karena kehidupan saya sendiri paling susah itu keadaannya. Jadi saudara-saudara kami yang mampu merasa kalau saya itu susah, jadi selalu ditanya gimana kamu bisa seperti saya, gimana kamu bisa sukses seperti saya. Sedangkan saya sendiri bingung menjawab apa Pak Ustadz. Terus ya yang ada saya sedih, nangis. Terus gimana itu kesimpulannya Pak Ustadz? Ya udah, terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu penjabarannya dikit udah pengen kesimpulan aja nih Ustadz ya. Ibu iya. Tungina, terima kasih pertanyaannya, langsung saja Baik. dijawab oleh Ustadz Baik. Hilman. Baik, Ibu izin. Ibu berapa bersaudara? Pegang. 4 Pak Ustadz. 4 bersaudara. Iya. Ibu anak yang keberapa? Anak terakhir. Anak terakhir. Uh-uh. Saudara ibu yang lain kondisi ekonominya lebih baik daripada ibu. Iya. Terus ibu suka ngerasa Ngerasa seakan-akan kayak jauhin gitu, kayak akan kurang dianggap gitu. oh. Dan itu yang sering membuat ibu kadang sakit hati. Iya. Betul Pak Ustadz. Sebenarnya kalau boleh memilih juga ibu tidak mau hidup dengan kondisi seperti ini ya. Betul. Maunya sama seperti saudara yang lain. Betul Pak Ustadz. Tapi ada nggak saudara yang mungkin tidak semua yang masih bisa menguatkan hati ibu dengan kondisi ibu saat ini? Itu dia ada Pak Ustadz, makanya yang bikin saya kuat, yaitu karena ada saudara yang lebih peduli sama kita. Oke. Baik. Ibu. Ya. Kita dilahirkan dari orang tua yang sama, rahim yang sama. Pertanyaannya, karakternya sama atau beda? Ya. Nasibnya sama atau beda? Ya. Rezekinya sama atau beda? Ya. Beda. Ini pelajaran, jangan pernah mengukur suksesnya dirimu dengan orang lain. Apalagi dengan saudara kita, tentu berbeda. Ini juga pesan untuk semua orang tua. Jangan melihat suksesnya anakmu tergantung materi yang mereka miliki. Boleh jadi yang paling sukses adalah anakmu yang mungkin ekonominya paling rendah, paling biasa, tapi justru nanti dia yang mendampingimu ketika sakaratul maut. Betul? Boleh jadi dia yang membimbing bacaan talqinmu saat sakaratul maut. Boleh jadi dia yang mau memandikan jenazahmu nanti. Boleh jadi dia yang berada di sampingmu saat-saat terakhir dirimu kembali kepada Allah. Maka urusan materi, urusan dunia itu bukan patokan dari berhasilnya anak kita. Termasuk saudara. Keluarga itu harta yang paling berharga. Jangan dinodai dengan perbedaan pandangan terhadap saudara kita yang ekonominya di bawah kita. Betul? Bagaimanapun dia adik kita, bagaimanapun dia kakak kita, mungkin hidup kita berbeda, tapi kita lahir dari orang tua yang sama. Maka ayo, siapapun di antara kita yang suka merendahkan saudara yang lain, yang suka menghina yang lain, belajar dari ibu. Ternyata ada rasa sakit yang begitu dalam ketika dibanding-bandingkan dengan yang lain. Dan ibu, jangan pernah kecil hati. Jangan pernah merasa rendah diri dengan keadaan ibu yang berbeda dibanding saudara ibu. Tetap hormati, jadikan motivasi, dan semoga ibu bisa mengambil hikmah dari semua apa yang Allah berikan. Doakan, mungkin itu adalah tanda sayangnya saudara ibu sama ibu. Sehingga dengan cara memotivasi ibu untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Insya Allah. Itulah pentingnya menjaga hubungan ya. betul. Di penyejuk hati, Ya, sejuk di hati.